Ini adalah pekerjaan terburuk selama Perang Dunia II nomor 10. Salah satu tempat paling berbahaya dalam perang apapun adalah terjebak di dalam tabung baja. Kapal selam di bawah laut yang dalam adalah bagian penting dari peperangan laut, terutama di Atlantik. Kapal selam U-boat Jerman dan kapal selam sekutu dipenuhi oleh tentara yang berusaha bekerja. Teknologi paling rumit di medan perang, kaleng timah bawah air ini jadi perangkap maut, siap menelan korban. Kesalahan menutup jendela kapal bisa menyebabkan tenggelam, kebocoran gas, atau dekompresi mendadak yang berbahaya. Jika kapal diserang langsung musuh, seluruh kru akan terkubur di dasar laut dan penyelamatan hampir mustahil karena kedalamannya. Melarikan diri dari peti mati bawah air, lalu ke permukaan, sangat sulit dan berisiko tinggi korban jiwa. Dari 16.000 personel Amerika di kapal selam, 25% gugur. Selain itu, 30.000 awak kapal selam sekutu juga tenggelam. Namun, jumlah ini masih lebih kecil dari pihak musuh. Sekitar 41.000 tentara Jerman bertugas di U-boat selama perang, dan sekitar 28.000 diantaranya tewas, mencakup sebagian besar awak kapal selam. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi juga hukuman mati. Jika mati di bawah air terasa tak terhindarkan, beberapa pilot Perang Dunia II menghadapi kemungkinan yang sama. Hanya saja bukan seperti yang Anda bayangkan. Nomor 9, salah satu medan pertempuran paling krusial di awal perang adalah front Tiongkok. Jepang telah menginvasi Tiongkok sebelum perang besar dimulai, melakukan pendudukan brutal yang akhirnya menewaskan jutaan orang. Perlawanan Tiongkok memaksa pendudukan mencapai batasnya. Namun, pendudukan Jepang di wilayah tersebut memiliki dampak yang menghancurkan, memutus banyak jalur pasokan, dan membuat pasukan Tiongkok kesulitan bahkan untuk mendapatkan senjata dasar. Sekutu ikut campur, tapi biayanya sangat mahal. Daham adalah sebutan untuk ujung timur pegunungan Himalaya, jalur utama dari India ke Tiongkok. Pesawat angkut militer akan dikirim ke wilayah penting ini, meski Angkatan Udara Amerika Serikat tak terlatih beroperasi di sana. Ketinggian membuat komunikasi dengan pangkalan sulit dan informasi cuaca akurat pun rumit didapat. Bahkan tidak ada peta rinci untuk menavigasi misi ini, sehingga bagi banyak pilot yang menjalankannya, misi ini nyaris seperti misi sekali jalan. Pesawat penuh muatan tak bisa melewati semua pegunungan, sehingga harus bermanuver di antara puncak-puncaknya. Turbulensi hebat bisa membuat pesawat jatuh dalam detik, namun pilot tetap harus melanjutkan penerbangan. Selama 3 tahun, ribuan ton pasokan diterbangkan ke Tiongkok yang diduduki, memungkinkan pejuang perlawanan terus melawan pasukan Jepang. Lebih dari 700 pesawat sekutu jatuh dan 1.200 penerbang jadi korban dalam operasi ini. Itu berarti orang-orang yang menjalankan misi ini memiliki peluang 1:3 untuk mati, tetapi ada imbalan yang mengesankan. 1,5 juta pasukan Jepang terlibat dalam pertempuran ini, memberi ruang bernapas di medan perang Pasifik. Yang terburuk, Anda tak perlu jadi tentara untuk menghadapi tingkat kematian seperti itu. Kadang Anda hanya perlu mengantarkan persediaan. Nomor 8, pelaut dagang Amerika Serikat menghadapi bahaya tiap hari. Pengiriman persediaan mereka memastikan tentara di teater Eropa tetap mendapat senjata, perlengkapan, dan kebutuhan penting dikirim dari Amerika Serikat ke Eropa yang dilanda perang. Para pelaut akan melewati Samudra Atlantik Utara yang dipenuhi U-boat tanpa membedakan kapal militer atau sipil. Lautan terbuka berbahaya, tapi saat mereka mendekati Laut Mediterania atau Selat Inggris, peluang mereka jadi sangat kecil. 3,85% pelaut niaga tewas dalam perang atau 1 dari 26 orang. Angka itu lebih tinggi dari marinir dan secara proporsional paling mematikan di semua cabang menjadi masa paling mematikan bagi pelaut niaga. Rute Murmansk berlangsung di Atlantik Utara dan sangat penting untuk memasok pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Soviet. Pelaut niaga menderita kerugian besar, namun tidak mendapat tunjangan militer pasca perang karena dianggap warga sipil. Pengakuan yang layak baru mereka terima setelah puluhan tahun. Beberapa tewas saat menuju medan perang, sementara yang lain diperintahkan terbang langsung ke sana berulang kali. Nomor 7, Perang Dunia II mengubah peperangan. Langit kini jadi faktor kunci di medan perang. Pihak bertikai bisa menyerang musuh di belahan dunia lain,
seperti yang Amerika Serikat alami di Pearl Harbor. Bagi para pria di pesawat, kematian selalu mengintai. Amerika Serikat dan Inggris berperan besar di udara, di Eropa, dan Samudra Pasifik. Amerika Serikat menjatuhkan bom terbanyak setelah D-Day, sedangkan Inggris melakukan pengeboman terlama terhadap pasukan Nazi. Pertempuran udara berkecepatan tinggi, membuat ratusan pilot tertembak jatuh tiap hari, dan hanya sedikit yang bisa terjun payung serta lolos penangkapan. Di angkatan udara manapun, peluang mati sangat tinggi. Satu tur tugas penerbang Amerika Serikat adalah 25 misi, namun rata-rata pilot hanya menyelesaikan 15 misi di tahun pertama. Satu unit hanya 30% anggotanya yang selamat dari misi. Inggris mengalami nasib lebih buruk. Lebih dari setengah pilot kru pengebom Royal Air Force tewas dalam pertempuran, dan 12% lagi di luar pertempuran. Namun, diperkirakan mereka masih mendapat hasil yang lebih baik. Lebih dari setengah pilot Jerman tewas dalam pertempuran, sekitar 12.000 orang secara total. Dan bahkan jika kamu selamat dari langit, perang masih punya cara lain untuk membunuhmu secara diam-diam, tanpa nama dan sendirian. Nomor 6, pasukan militer menanggung banyak korban jiwa, tetapi upaya perang sangat bergantung pada agen di darat yang membawa informasi dan persediaan penting. Special Operations Executive adalah organisasi Inggris yang dibentuk tahun 1940 untuk melakukan spionase di Eropa yang dikuasai Nazi. Mereka mengumpulkan intelijen dan melaporkannya ke pengendali di Inggris Raya, sehingga setiap agen Special Operations Executive jadi target. Organisasi ini mempekerjakan lebih dari 13.000 orang saat perang, sekitar 25% diantaranya perempuan. Bahaya utama operasi ini adalah terbakar di belakang garis musuh tanpa senjata, bantuan, dan peluang lolos kecil. Meski lolos dari tentara Nazi, mereka tetap harus melintasi Prancis yang diduduki menuju negara netral, yang sangat melelahkan. Sekitar 1 dari 4 operator Special Operations Executive diperkirakan tewas saat misi. Lebih mengejutkan, hampir 50% operator perempuan tidak pernah berhasil keluar. Kebanyakan dari mereka tewas saat melarikan diri atau dieksekusi setelah operasi mereka terbongkar. Beberapa operator dibawa ke kamp konsentrasi Nazi, di mana kematian hampir pasti. Seringkali, nasib mereka baru diketahui setelah perang berakhir, bahkan banyak yang hilang tanpa jejak. Namun, para agen ini memang memilih risiko itu. Beberapa dibunuh saat mencoba menyelamatkan rekannya. Nomor 5, petugas medis tempur bekerja di situasi sangat intens dan merupakan prajurit terlatih khusus. Mereka memberi perawatan darurat saat pertempuran, menstabilkan korban dan menjaga mereka hidup hingga bisa dievakuasi untuk operasi. Itu artinya masuk ke garis tembak. Petugas medis tempur Amerika Serikat mengalami korban tinggi selama perang, dengan hampir 2.300 tewas dan lebih dari 13.000 terluka. Angkatan Laut kehilangan hampir 900 dokter mereka sendiri selama perang. Tingkat kematian tinggi ini kemungkinan besar karena mereka harus melambat demi menyelamatkan rekan, sehingga berisiko jadi sasaran musuh. Hadiah berhasil melarikan diri adalah harus mengulanginya lagi, karena petugas medis tempur selalu dibutuhkan. Sampai akhirnya keberuntungan mereka habis. Beberapa pekerjaan berisiko demi mencegah kematian, sementara lainnya diasumsikan kamu tak akan kembali. Nomor 4, kapal selam adalah perangkap maut utama di Perang Dunia Kedua dan torpedo jadi momok bagi kru. Torpedo dapat dengan mudah merobek lambung kapal angkatan laut dan menenggelamkannya bersama ratusan pelaut, namun torpedo memiliki masalah dalam membidik. Tembakan yang meleset bisa membuat kapal musuh mengetahui posisi kapal selam dan membalas serangan. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, militer mengandalkan kecerdikan manusia yang sudah terbukti. Angkatan Laut membuat torpedo yang dikendalikan manusia, namun sebagian besar kurang efektif dan sangat berisiko. Biasanya, satu pelaut malang ditempatkan dalam kapsul di atas torpedo. Pelaut mengarahkan torpedo ke target dan menembakkannya, namun melarikan diri sulit. Banyak yang terjebak ledakan atau gagal menembak tepat waktu. Nasib pelaut itu sudah pasti. Sekitar 60% atau lebih pria yang ditugaskan tewas. Namun, Jepang memutuskan menghilangkan perantara. Kaiten adalah torpedo berawak
yang digunakan di akhir Perang Dunia Kedua dan dioperasikan oleh satu pilot. Walau dirancang untuk 5 awak, kapal ini tetap mudah dioperasikan, langsung diarahkan ke kapal musuh dan meledakkan muatannya tanpa cara bagi pilot keluar. Perjalanan ini satu arah, membuatnya jadi pekerjaan langka di Perang Dunia II dengan tingkat kematian 100% bagi yang ditugaskan. Tugas ini jarang sukarela. Kadang pekerjaan paling mematikan bukan karena heroik, tapi hanya karena terlalu lama dilihat. Nomor 3, komunikasi sangat penting dalam kabut perang. Penyergapan di tikungan atau cuaca yang berubah tiba-tiba bisa menggagalkan misi. Artinya, pasukan militer sangat bergantung pada telepon lapangan yang dipasang manual dengan kabel dan antena di medan perang. Dan seseorang harus memasang kabel tersebut. Ini salah satu pekerjaan paling menegangkan, biasanya dilakukan prajurit infanteri biasa. Mereka membawa gulungan kabel besar di punggung, lalu berlari atau merangkak melewati wilayah musuh untuk memasangnya. Mereka akan menghubungkan ke antena dan menguji komunikasi setelah selesai. Ini datang dengan banyak risiko, termasuk fakta bahwa mereka biasanya tidak bisa menggunakan senjata secara efektif saat terbebani dengan kabel tersebut. Dan mereka menjadi sasaran empuk bagi penembak jitu saat merayap di sepanjang rute mereka. Dan itu meninggalkan korban yang mengerikan. Petugas telepon lapangan biasanya memasang kabel atau membawa radio besar untuk komunikasi komandan. Mereka bukan hanya menjadi sasaran latihan menembak musuh, tetapi musuh juga dilatih untuk mencari para prajurit ini, dengan harapan bisa memutus kemampuan unit untuk berkomunikasi. Tidak ada data pasti jumlah orang dalam peran ini karena bisa diisi prajurit biasa secara bergantian. Sekitar 50% dari pelaku tugas mematikan ini tewas saat melaksanakannya. Namun, pada misi nomor 2, kematian justru menjadi inti dari seluruh misi, bukan sekadar risiko. Peran kamikaze hanya ada di Kekaisaran Jepang setelah serangan besar di Pearl Harbor. Segera terlihat Amerika Serikat punya armada unggul, sehingga Jepang fokus berupaya menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat di Pasifik. Pilot-pilot mereka dilatih untuk menenggelamkan kapal musuh, bahkan jika harus mengorbankan nyawa sendiri. Diperkirakan antara 3.800 hingga 4.800 pilot kamikaze bertugas dalam Perang Dunia II, dan mereka memiliki satu misi, yaitu menargetkan kapal musuh dan terbang langsung ke arah kapal tersebut untuk menyebabkan kerusakan besar. Tidak ada jalan kabur atau bertahan. Mereka yang menjalankan misi ini sadar mengorbankan nyawa demi kejayaan kaisar. Kekaisaran Jepang sangat menghargai kesetiaan pada pemimpin, bahkan sering rela mati karenanya. Diperkirakan hingga 25% pilot kamikaze selamat dari misi mereka, baik karena misi dibatalkan akibat cuaca maupun kegagalan mekanis. Hal ini biasanya dianggap aib bagi pilot, dan mereka sering dikirim lagi pada misi berikutnya untuk menebus diri. Bagi seorang pilot yang sengaja menunda kematian saat menjalankan misinya, hal itu dianggap sebagai tingkat pengkhianatan tertinggi. Jika tertangkap, itu berarti mati dan mencemarkan nama keluarga serta pilot lain. Sekitar 3.800 orang dan lebih dari 7.000 tentara sekutu tewas, puluhan kapal perang tenggelam. Mengapa banyak tentara Jepang rela menjalankan misi tanpa kembali? Menjadi penerbang selalu berisiko tinggi. Tak ada pekerjaan lain di mana bertahan hidup hanyalah menunggu giliran. Nomor 1. Sebagian besar pekerjaan dilakukan tentara atau agen, tapi Sonderkommando terdiri dari tahanan yang hanya bersalah karena asal etnis mereka. Hidup mereka yang dideportasi ke kamp kematian Nazi seperti Yahudi, Roma, penyandang disabilitas, dan tahanan politik sepenuhnya di tangan penjaga brutal. Mereka yang dianggap berguna dijadikan pekerja paksa, sementara mereka yang dianggap terlalu lemah untuk bekerja seringkali langsung dibunuh. Dan disitulah pekerjaan tergelap dari semuanya mulai berperan. Unit Sonderkommando adalah satuan tahanan kamp kematian Nazi yang memiliki tugas suram untuk memasuki kamar gas setelah gelombang eksekusi terbaru dan membuang mayat-mayatnya. Tugas ini mencakup mengoperasikan krematorium, menghancurkan tulang, dan mengumpulkan barang berharga. Karena banyaknya korban di tiap kamp kematian, diperlukan banyak tahanan sebagai staf unit ini. Di kamp kematian Birkenau,
yang bersebelahan dengan Auschwitz, terdapat 400 tahanan yang menjalankan tugas ini pada tahun 1943 ketika sejumlah besar Yahudi Hungaria dideportasi ke kamp-kamp tersebut. Setahun kemudian, staf meningkat lebih dari 2 kali lipat jadi 900 Sonderkommando. Pekerjaan ini sangat menghancurkan mental. Mereka harus memproses jenazah sesama tahanan, bahkan kadang keluarga sendiri, dan tidak bisa menolak tugas itu. Kebanyakan Sonderkommando direkrut saat tiba di camp sebagai tawanan yang dipilih untuk kerja paksa. Mereka selalu pria, sehat, dan sanggup bekerja berat. Menolak tugas berarti mati, jadi kebanyakan menerimanya demi memperpanjang hidup. Namun, meskipun ini adalah tugas paling mengerikan yang bisa dibayangkan bagi mereka yang ditugaskan, ada beberapa keuntungan mengejutkan yang didapat. Tempat tinggal yang lebih baik, makanan lebih banyak, dan risiko dieksekusi secara tiba-tiba oleh penjaga sadis pun lebih kecil. Hal ini karena Sonderkommando dianggap sebagai penjaga rahasia kamp. Mereka tahu banyak, jadi penting menjaga mereka tetap bekerja tenang selama masih dibutuhkan. Sonderkommando punya peluang hidup lebih tinggi, setidaknya beberapa bulan, karena tiap 3 bulan unit mereka diganti dan mereka juga akhirnya dikirim ke kamar gas. Regu baru dari tahanan yang baru datang biasanya ditugaskan membuang mayat tahanan sebelumnya. Hanya sedikit yang selamat dari perang dan bertahan hingga 1 tahun sangatlah langka, dan hal itu menyebabkan beberapa tindakan putus asa. 2 pemberontakan terkenal melawan mesin kematian Nazi dipimpin oleh Sonderkommando. Di Treblinka, lebih dari 700 orang memberontak, 100 diantaranya selamat dan melarikan diri. Di Auschwitz, Sonderkommando diperingatkan perlawanan camp bahwa waktu mereka habis dan melakukan pemberontakan dengan kekerasan. Sebagian melarikan diri, namun mayoritas segera tertangkap dan dieksekusi. Bagi sedikit yang selamat, tugas mengerikan ini meninggalkan luka mental dari salah satu masa tergelap sejarah. Ingin tahu lebih lanjut tentang senjata Perang Dunia Kedua? Lihat senjata paling mengerikan dari Perang Dunia Kedua atau klik video ini.